Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Romano Arsenal pantau Pio Esposito, tapi belum ajukan tawaran resmi ke Inter Milan. Striker muda sensasional milik Inter Milan, Francesco Pio Esposito dikabarkan masuk radar Arsenal. Namun, pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano memberikan klarifikasi tegas terkait situasi sebenarnya. Melalui kanal YouTube pribadinya, Romano membeberkan fakta di balik spekulasi yang beredar. Menurut Fabrizio Romano, satu hal yang pasti adalah Arsenal akan memperkuat lini serang pada musim panas mendatang. Kebutuhan striker menjadi prioritas klub asal London Utara tersebut. Romano menegaskan bahwa The Gunners memang sedang mengamati sejumlah striker muda potensial di Eropa, dan Pio Esposito termasuk di dalam daftar pantauan tersebut. Pio Esposito target transfer Arsenal. Arsenal akan melakukan sesuatu di lini serang musim panas mendatang, itu poin pertama saat membahas Esposito, ujar Romano. Dia menjalani musim yang fantastis, bahkan Presiden Marotta juga sudah membicarakannya. Dia tidak dijual oleh Inter. Marotta juga mengatakan bahwa Arsenal tidak meminta informasi tentang pemain tersebut. Itulah kenyataan saat ini. Arsenal memang sedang memantaunya. Dia adalah salah satu talenta penyerang terbesar yang ada saat ini, jadi wajar jika mereka mengenal Pio Esposito. Inter Milan segera gelar pertemuan untuk rekrut Vicario. Kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario kini semakin santer dikabarkan bakal bergabung dengan Inter Milan. Vicario disebut masih menjadikan Inter sebagai destinasi paling konkret, meski sempat dihubungkan dengan Juventus dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, akan ada kontak baru pada bulan ini antara kedua belah pihak guna mempercepat negosiasi dan membuka jalan bagi kepulangan Vicario ke Serie A. Meski Juventus sempat muncul sebagai pesaing, Inter disebut berada di posisi terkuat. Nerazzurri sudah lebih dulu menjalin komunikasi intens dan memiliki proyek yang dianggap paling meyakinkan oleh sang pemain. Vicario bahkan dikabarkan telah memberikan lampu hijau kepada Inter. Ia tertarik dengan visi jangka panjang klub serta peluang menjadi bagian penting dari proyek ambisius di Giuseppe Meazza. Keunggulan Inter dalam negosiasi ini tak lepas dari kebutuhan mereka untuk memperkuat sektor penjaga gawang dalam jangka panjang, terutama dengan dinamika usia dan kontrak para kiper senior. Inter Milan capai target Oktri, pendapatan 450 juta euro, neraca keuangan tetap positif. Inter Milan kembali menunjukkan fondasi finansial yang semakin kokoh. Setelah mencatat performa finansial yang luar biasa musim lalu, Inter Milan kembali diproyeksikan menutup laporan keuangan bulan Juni musim ini dengan hasil positif. Target yang dicanangkan oleh pemilik baru, Oktri Capital Management, tampaknya berada di jalur yang tepat. Di tengah dinamika olahraga yang tak selalu berjalan sesuai harapan, Inter membuktikan bahwa stabilitas bisnis dan keberlanjutan finansial kini menjadi pilar utama strategi klub. Pada musim lalu, Inter mencetak rekor pendapatan Serie A sebesar 545 juta euro di luar penjualan pemain. Namun angka tersebut termasuk sekitar 115 juta euro pemasukan luar biasa dari performa di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Untuk musim berjalan, proyeksi pendapatan diperkirakan berada di kisaran 450 juta euro. Olympiakos serius incar De Vrij. Secara gratis masa depan Stefan De Vrij memasuki fase krusial. Bek asal Belanda itu berada di bulan-bulan terakhir kontraknya bersama Inter Milan, dan jika tidak ada kejutan, ia akan berstatus bebas transfer mulai tanggal 1 Juli mendatang. Situasi ini langsung memicu pergerakan di pasar transfer. Sejumlah klub mulai memantau peluang mendapatkan bek berpengalaman tersebut secara gratis. Minat paling serius disebut datang dari Olympiakos. Menurut laporan Sport 24, Olympiakos FC tengah mempertimbangkan untuk mengajukan proposal resmi kepada De Vrij jelang musim panas.
Klub raksasa Yunani itu dikenal aktif memanfaatkan peluang pemain bebas transfer, dengan profil pengalaman tinggi. De Vrij, yang kini berusia 32 tahun, dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang Olympiakos sekaligus menambah kepemimpinan di ruang ganti. Olympiakos ingin membangun tim kompetitif untuk kembali bersaing di level domestik dan Eropa, dan nama De Vrij masuk dalam daftar incaran utama. Palestra tetap target utama Inter untuk sisi kanan, tapi juga pantau Zeki Celik. Inter Milan dikabarkan siap berinvestasi untuk memperkuat sektor kanan, terutama jika Denzel Dumfries benar-benar hengkang di akhir musim. Satu nama yang sejak lama berada di puncak daftar incaran adalah Marco Palestra, namun, perkembangan terbaru menyebutkan ada sosok kejutan yang bisa mengubah arah strategi transfer Inter. Marco Palestra menjadi salah satu talenta muda paling menarik di Serie A musim ini. Pemain kelahiran 2005 tersebut tampil impresif bersama Cagliari, meski secara kepemilikan masih terikat dengan Atalanta. Di tengah sulitnya negosiasi Palestra, muncul nama alternatif yang lebih pragmatis yaitu Zeki Celik. Bek kanan asal Turki tersebut tampil cukup konsisten bersama AS Roma dan kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang. Situasi ini membuatnya berpotensi direkrut dengan biaya minimal atau bahkan gratis. Pengakuan Calafiori, pemain Inter bahagia di era Cifu. Bek Arsenal sekaligus pilar timnas Italia, Riccardo Calafiori membagikan cerita menarik yang menyerempet langsung ke internal Inter Milan. Dalam wawancara di program Supernova bersama Alessandro Cattelan, Calafiori berbicara tentang sosok pelatih muda dan bagaimana pemain merespons figur yang belum memiliki pengalaman panjang. Nama Christian Cifu pun muncul dalam percakapan tersebut, dan yang terungkap cukup menarik. Ketika membahas Cifu, Calafiori mengaku sempat berbicara dengan beberapa pemain Inter dan juga rekan-rekannya di timnas Italia. Saya berbicara dengan para pemain Inter dan timnas Italia, mereka semua sangat senang dengan Cifu. Pernyataan ini memberi sinyal kuat bahwa ruang ganti Inter dalam kondisi harmonis, di bawah kepemimpinan mantan bek Rumania tersebut. Lebih lanjut, Calafiori menyoroti satu hal yang paling ia sukai dari Cifu, ketulusan. Cifu, Inter layak dapat pujian, fokus ke derby Milan usai imbang di Coppa Italia. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu memberikan respons penuh kebanggaan usai hasil imbang melawan Como di leg pertama, semifinal Coppa Italia. Berbicara kepada radio TV Serie A, Cifu menilai timnya telah menunjukkan fleksibilitas dan karakter kuat, sebelum kini mengalihkan fokus penuh ke derby panas melawan AC Milan pada Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Cifu tampak puas, tetapi tetap waspada. Baginya, musim masih panjang dan tantangan besar sudah menanti di depan mata. Setelah Coppa Italia, perhatian langsung tertuju pada derby della Madonnina. Cifu sadar betul arti pertandingan ini, terutama di fase penting musim. Derby, kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini di momen seperti sekarang. Ia juga memberikan respek tinggi kepada Milan, yang dinilainya tampil konsisten musim ini. Milan juga menjalani musim yang hebat, mereka adalah tim yang baru kalah 2 kali. Mereka punya ambisi, kualitas, dan pelatih yang mempersiapkan pertandingan dengan baik. Inter dan AC Milan cari sponsor premium untuk hak nama stadion baru. Inter Milan dan AC Milan dikabarkan tengah membidik pemasukan signifikan, sekitar 26 juta euro per musim dari sponsor hak nama stadion baru. Meski pembangunan stadion baru belum akan selesai sebelum 2030, pembicaraan komersial sudah dimulai sejak dini. Minat dari berbagai brand besar menunjukkan bahwa nilai komersial sepak bola Italia tetap sangat tinggi, terutama dalam konteks kemitraan stadion modern. Stadion baru pengganti San Siro dijadwalkan mulai memasuki fase awal pengerjaan pada akhir musim ini. Namun, pembukaan resminya diperkirakan paling cepat terjadi pada 2030. Walau masih jauh dari rampung, diskusi terkait sponsor nama stadion sudah berjalan. Naming right bukan sekadar soal nama,
melainkan bagian dari strategi pembiayaan proyek besar yang melibatkan investasi ratusan juta euro. Model ini sudah umum di Eropa dan Amerika Serikat, di mana stadion menjadi aset komersial utama yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan bisnis. Sky ungkap skenario mengejutkan, Yann Sommer bisa bertahan di Inter Milan. Masa depan Yann Sommer di Inter Milan kembali jadi bahan perbincangan hangat, jelang bursa transfer musim panas 2026. Banyak yang mengira kiper veteran asal Swiss itu akan meninggalkan Giuseppe Meazza pada akhir musim ini, namun laporan terbaru dari Sky Sport menghadirkan skenario berbeda, dan cukup mengejutkan. Kontrak Sommer di Inter bakal berakhir dalam waktu dekat, yakni pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Secara administratif, Inter tidak berada dalam tekanan untuk menjualnya. Namun dinamika skuad dan rencana jangka panjang klub membuat spekulasi bermunculan. Terlebih, sang kiper disebut menerima beberapa pendekatan, termasuk dari klub-klub di Swiss. Pulang kampung jelas menjadi opsi emosional yang menarik bagi Sommer, di fase akhir karirnya. Di tengah rumor masa depan, satu fakta sulit dibantah. Inter menjadi salah satu tim dengan jumlah clean sheet terbanyak di Eropa, dan itu diraih dengan Sommer di bawah Mistar. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi kiper Swiss tersebut bukan sekadar formalitas, ia memainkan peran penting dalam soliditas pertahanan Nerazzurri. Krisis gol Serie A, hanya Lautaro Martinez yang tembus 2 digit. Musim ini menghadirkan fenomena langka di Serie A hingga pekan ke-27, hanya satu pemain yang mampu menembus 2 digit gol, yakni Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan. Fakta ini menjadi sorotan media Italia, karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi negeri pizza. Di saat liga-liga top Eropa dipenuhi striker tajam, Serie A justru mengalami paceklik gol dari para penyerangnya. Lautaro sudah mengoleksi 14 gol sebelum akhirnya mengalami cedera. Ia menjadi satu-satunya pemain yang melampaui angka 10 gol sejauh musim ini. Lebih mengejutkan lagi, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Serie A hanya ada satu pemain dengan 2 digit gol setelah 27 pertandingan.